kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah tung, hitung, hitung. Mana tepuk tangannya, Bu? Masya Allah luar biasa nih. Buat pemirsa di rumah yang mau bertanya boleh nih. Kita kasih kesempatan kirim aja pertanyaannya lewat Instagram kita. Di @islamituindah.tv atau ke Twitter kita. Di @islamituindah.tv dengan hashtag Tanya Ustadz Syam. Nah bagi yang beruntung nanti insya Allah pertanyaannya langsung kita bacakan dan langsung dijawab oleh Ustadz Syam. Nah sekarang nih di depan kita sudah ada bintang tamu dan juga ada Risma Wanda. Langsung aja yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Ustadz Syam. Jawab dong. Tepuk tangannya mana Bu? Semangat nih kita nih Masya Allah nih langsung aja yuk. Ini ada permasalahan-permasalahan gak nih buat teman-teman kita yang mungkin mau dicurhatin sama Ustadz Syam? Boleh. Ya, tapi ingat sebelum bertanya ada passwordnya. Tanya Ustadz Syam, jawab dong gitu ya Bu ya. Oke siap ya. Siapa yang bertanya duluan nih? Ica dulu, Ica dulu silakan. Passwordnya? Tanya Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Jadi gini Pak Ustadz. Saya ini saya kan sering melewati satu jalan nih misalkan. Itu hampir setiap hari saya lewati. Dan di satu jalan itu ada seorang pengemis. Nah kita kan karena kasihan kita kasih. Tapi suatu saat saya pernah tidak sengaja ketemu ternyata uang yang saya kasih itu digunakan untuk beli alkohol. Atau hal yang tidak baik. Insya Allah. Dan dalam hati saya langsung berbicara dalam hati, aku nyesel deh ya udah pernah ngasih dia uang gitu. Ya. Nah Pak Ustadz yang mau saya tanya, apakah amalan saya akan luntur atau tidak? Waduh amalan luntur, direndam kali ya kelunturan amalannya. Silakan Ustadz Syam dijawab nih. Ada ayat di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu. Nah ini udah masuk tadi pertanyaannya. Janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu dengan apa? Al-manni wal adha. Dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Jangan engkau membatalkan pahala sedekah karena riya atau menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Kalau kasusnya Ica tadi, itu udah kasih sedekah, tapi karena lihat yang pengemis tadi ini beli uangnya ternyata dipakai buat beli khamar ternyata. Ternyata dibeli bukan buat yang baik-baik misalnya, atau dia malah beli yang haram-haram. Apakah kita ketika menyesal itu pahalanya luntur? Tidak, pahalanya tidak luntur. Akan tetapi sebaiknya, pasti ada penyesalan nih, nggak mau lagi nggak mau lagi nah, itu nggak apa-apa. Tapi bagi teman-teman yang mau bersedekah atau kasih pengemis, ketika kita memberi dia, itu urusan dia lah sudah. Urusan kita memberi ikhlas, urusan dia mau beli apa terserah dia. Kita sudah lepas, kecuali kalau kita sudah tahu seperti Ica, kita sudah tahu dia pasti beli minuman. Sudah dilihat depan mata itu baru kita tahan. Gak usah yang gini kita mending cari pengemis. Tuh Ca, jelas ya Ca ya. Jadi kalau misalnya Ica nggak tahu dia mau beli apa urusannya nanti Ica mau Allah aja udah lillah aja kasih. Tapi kalau Ica sampai udah tahu, wah dia bakalan beli minuman malah dikasih lebih banyak. Itu Ica juga sama, nanggung dosanya, iya kan? Atau aku minta balikin duitnya. Oke, selanjutnya nih Harlan mungkin kita kasih kesempatan. Password dulu. Tanya Ustadz Syam. Jawab dong. Iya. Ustadz, jadi gini, ini pengalaman. Saya ini setiap bulan sering zakat, 2,5% saya selalu mengeluarkan. Nah, tapi setiap bulan itu saya zakat, tapi saya ini kadang juga beramalnya juga enggak gitu loh. Oh, merasa cukup dengan 2,5% itu. 2,5% aja, saya beramalnya juga enggak kadang-kadang gitu. Nah, saya ini termasuk golongan pelit kah atau golongan perhitungan? Iya, gitu. Ada orang yang setelah berzakat, udah yang penting udah yang wajibnya. Ada orang datang ke masjid, sholat sunnah, enggak wajib aja udah lumayan.
gitu kan. Jadi hitung-hitungan gitu. Padahal sebenarnya zakat 2,5% itu menyelamatkanmu dari api neraka tapi belum tentu bisa mengantarmu ke surga gitu loh. Jadi ada istilah sholat wajib itu menyelamatkanmu dari api neraka tapi belum tentu bisa mendorongmu ke surga. Artinya apa? Janganlah mengandalkan amalan-amalan kita. Orang yang banyak sunnahnya saja belum tentu masuk surga. Masuk surga karena rahmat Allah. Siapa tahu rahmat Allah bukan pada amalan yang wajib kita. Sholat wajib misalnya, rahmat Allah justru turun pada saat kita sholat sunnah. Bukan pada saat sholat wajib kita. Jadi jangan bangga dengan amalan-amalan yang wajib. Sebaiknya kita semakin berusaha meningkatkan amalan-amalan. Tapi saya sunnah. tadi tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Syam bahwa Allah aja nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Betul. Ngapain sih kita hitung-hitungan sama Allah ya Bu ya dalam beramal ya Bu ya? 2,5% kayaknya udah cukup deh. Nggak usah kalau memang ada lebih, masih kita punya merasa bolehlah menyumbang lagi, sedekah aja. Allah juga nggak pernah ngasih kita hitung-hitungan bicara masalah rezeki. Semakin banyak dikeluarin, semakin banyak, Allah kasih iya, banyak juga ke amin, kita, Masya Allah. Tuh amin. gitulah, jangan pelit-pelit jadi orang. Ya ini kan Yang namanya mana? pelajaran, Oh, pelajaran. education. 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 Awas lo abis ini masih pelit lo. Oh, enggak lah. Habis ini traktir kita. Abis ini kita Iya, ditraktir iya, nih, iya. insya Ini Allah. dong nih. teman saya dong. Oh iya, oh boleh, silakan. Password. Tanya Ustadz Syam. Jawab dong. Coba sekali lagi. Kok lemes Boleh. banget ngomongin? Lain. Tanya Ustadz Syam. Jawab dong. Risma Wanda sebelum nanya sebentar. Itu di hidung ada apa ya? Apa? Oh jerawat. Oh. Lagi genit puber nih. Bukan Pak yang genit. Umurnya berapa Sekarang sih, Ustadz Risma? Syam yang genit kan? Umurnya berapa Risma? 20 Pak. Serius? Iya. Oh ya udah. Seumuran dong. Seumuran sama siapa? Ica. Sama kenalan Ica? dong. Iya. Kenalan dong. Oh. Risma Wanda. Ustadz Syam yang kenalan. Aku udah kenal sama Kalau Ica. Bella kan, Udah dulu orang mau nanya juga silakan. Risma Wanda nanya gini silakan. Ustadz Syam. Kalau misalnya kita kan nolongin orang, terus waktu nolongin kita tuh perasaan senang banget. Terus pas udah nolongin kita tuh nyesel. Sayang banget tuh uang buat nolongin orang. Gitu Ustadz gimana? Yang penting, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang penting penyesalannya tuh nggak didengar sama orang itu. Iya yang Yang penting penyesalannya nggak didengar sama orang itu. Karena kalau kita menyakiti hati orang itu, pahalanya batal. Tapi kalau penyesalan dalam hati nggak apa-apa. Karena awal-awalnya mungkin harus dilatih dulu. Karena orang setan itu paling menghalangi orang yang mau bersedekah. Banyak caranya setan itu. Nggak langsung dikasih tahu, jangan bersedekah, enggak. Tapi dikasih tahu, udah kurangi, masa banyak banget, ntar buat jajan apa? Iya gitu. Pas dikasih, nyesel kan gak ada buat jajan, makanya besok-besok jangan sedekah lagi gitu cara setan. Jadi dikikis, akhirnya nggak mau sedekah lagi. Padahal sedekah itu harus dilatih. Yang penting menyesalnya jangan dikasih dengar sama yang dikasih tadi. Kasihan. Nah. Kalau sakit hati, pahalanya luntur. Tapi kalau kata Ustadz Maulana yang saya ingat nih, jadi kalau misalnya mau ngebantu orang, mau minjemin duit orang itu dari kelebihan uang kita. Nah. Jangan dari uang pokok, gara-gara habis bantu, ya Allah gara-gara Tapi bantu dia kalau kemarin, misalnya gue uang gak bisa pas gitu, cuman kos. orang itu lebih membutuhkan gimana? Uang pas. Uang pas. Kalau Ya, uangnya makanya. pas-pasan maksudnya, Iya. tapi itu orang lebih membutuhkan uang pas, emangnya mau naik angkot, gak pakai kembalian. Ya maksudnya uang pas-pasan. Tapi sebenarnya kalau gitu kita masih bisa menghitung sama kata Mas Fadli tadi, apa yang kelebihan kita gitu loh. Kita punya 50.000, orang itu butuh 50.000, kasih aja 20.000. 20.000 karena saya nggak ada lagi gitu. Jujur aja sih. Jujurlah padaku. Cie, tepuk tangan Cie, lu dong cie. Bu. Ini Masya Allah nih. Sebentar nih, sekarang saya mau kasih kesempatan juga sama jamaah yang ada di studio nih, boleh? Tunggu dulu. Jamaah. Iya Pak Ustadz. Gini, kalau memberi orang lebih bagus kasih pancing, jangan kasih umpan. Nah tuh. Kalau kasih umpan minta terus nanti. Nah, Jadi kasih tuh. kerjaan aja. Iya. Oke, nih kayaknya saya lebih mau milih ini dulu deh. Udah ada masuk dari Instagram kita, Instagram. Pertanyaannya, langsung aja ya, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari binarti.aini. Assalamualaikum Ustadz Syam. Saya mau bertanya karena pernah dapat pertanyaan seperti ini. Kenapa ya sudah sedekah 10% dari gaji tapi kok pendapatan masih sama aja? Bahkan sedekah 10% semakin lama berasa semakin berat. Dan harga kebutuhan juga semakin naik. Sementara gaji masih tetap segitu-gitu aja nggak naik-naik. Mohon bantuannya untuk menjawab. Jazakumullah khairan katsir. Untuk jawabannya Ustadz. Silakan Pak Ustadz Syam. Amin. Ada orang yang bersedekah, dia mau langsung dapat rewardnya di dunia. Tidak mengharapkan rewardnya di akhirat kelak. Makanya tadi ada hadis yang disebutkan bahwasanya Allah itu memberikan kepada orang kafir, kepada orang yang tidak beriman, ketika mereka beribadah di dunia, Allah langsung kasih di dunia.
Tapi orang beriman ketika dia beribadah di dunia, Allah simpan pahalanya di akhirat. Tapi juga dikasih di dunia bukan karena amalannya, tapi karena ketaatannya. Taat dalam hal apa? Contohnya tadi sudah berzakat 10% misalnya kan, tapi penghasilannya tidak nambah-nambah, malah tambah hari tambah berat dia rasa 10% ini. Berarti penghasilannya nambah. Karena tambah berat dia rasakan 10%, berarti 10% tambah banyak. Berarti penghasilannya tambah banyak dong. Itu artinya Allah ganti gitu loh. Jadi Allah tidak mengikuti jadwal manusia. Ingat, ketika kita meminta sesuatu, Allah tidak mengikuti jadwalmu. Tapi Allah tahu kapan waktu yang tepat kamu akan menjadi orang kaya. Kamu akan menjadi orang yang cukup. Kamu belum butuh uang sebanyak ini. Kamu belum butuh sekarang. Tapi akan ada saatnya kamu butuh uang yang sebanyak itu Allah kasih. Lebih enak kan betul. ketika Allah. Ini tadi pertanyaan Binarti hampir sama dengan pertanyaan Ibu Tin tadi di sebelah sana ya. Yang ingin mendapatkan balasannya di dunia. Tapi kalau kata Ustadz Maulana tadi terlalu sedikit Bu kalau mengharapkan di dunia. Di akhirat itu lebih luar. Robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang meminta ya Allah kasih saya kehidupan di dunia yang baik. Allah kasih di dunia doang. Akan tetapi doa yang baik adalah disambung dari ayat ini. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya atas tanya jawab tadi. Dan bisa menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi dengan kajian. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!